Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvia Indriantika dengan NIM A1I1211069. Saya dari jurusan Pendidikan Matematika kelas B angkatan 2021. Di sini saya akan memberikan penjelasan dari jawaban UAS saya. Berikut penjelasannya. Baik, langsung saja. Untuk nomor 1, bagian A, saya menggunakan uji Kruskal-Wallis. Hal ini dikarenakan uji Kruskal-Wallis digunakan untuk lebih dari 2 kelompok sampel yang tidak berhubungan. Baik, untuk nomor yang B adalah kita tentukan pengujiannya. Kita lakukan pengujian. Yang pertama, kita tentukan hipotesisnya, yaitu H0. Analisis kimia yang dilakukan oleh keempat laboratorium memberi hasil yang sama. H1-nya, analisis kimia yang dilakukan oleh kelompok laboratorium memberikan hasil yang tidak sama. Terus yang kedua, kita tentukan tara signifikansi, yaitu 0,05, diketahui dari soalnya. Terus yang ketiga, uji statistik. Di sini telah diberikan sebanyak 4 sampel, yaitu lab A, lab B, lab C, dan lab D. Masing-masing kita tentukan jenjangnya. Telah kita ketahui di sini jenjangnya ada ini. Terus setelah kita menentukan jenjangnya, kita tentukan K-nya. K-nya di sini 4, diketahui dari antara terdapat 4 sampel, yaitu lab A, lab B, lab C, dan lab D. Terus kita tentukan berapa banyak N-nya. Di sini N diketahui adalah 20, yaitu 5 ditambah 5 ditambah 5 ditambah 5. Ini 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Terus kita tentukan R-nya untuk masing-masing sampel. Di sini diketahui dari kita jumlahkan semua jenjang pada masing-masing sampel. Untuk RA ini 6 ditambah 15,5 ditambah 13,5 ditambah 8 ditambah 7 sama dengan 50. RB 17 ditambah 20 ditambah 19 tambah 9 tambah 10,5 sama dengan 75,5, dan seterusnya sampai RD. Terus hanya di sini persamaannya yaitu 12 per N dalam kurung N ditambah 1, K sigma K sama dengan 1, RK kuadrat per NK dikurangi 3 dalam kurung N ditambah 1 per 1, sigma T pangkat 3 dikurangi T per N pangkat 3 dikurangi N. Rumus ini saya gunakan karena terdapat jenjang yang sama. Setelah itu kita kasih masukkan nilai yang telah kita dapat. Di sini N-nya kita ketahui adalah 20. Di sini untuk RB-nya ada 50, kita kuadratkan per N-nya, yaitu adalah untuk N pada lab B adalah 5, berarti kita terus ditambah 75,5 kuadrat per 5 ditambah 15 kuadrat per 5 ditambah 59,5 kuadrat per 5, terus dikurangi 3, 20 ditambah 1, terus per 1, ini 6 ditambah 6 ditambah 6 ditambah 6. Di sini didapat pada T-nya. Nah, T-nya ini adalah ketika ada jenjang yang sama. Terus T-nya ini dikuadratkan, yaitu 2 dikuadratkan 3 dikurangi T sama dengan 6, dan seterusnya. Terus per 20 ini, 20 adalah N-nya, 20 pangkat 3 per dikurangi 20. Setelah kita jumlah hasilnya adalah 5,38. Selanjutnya pada poin 4 adalah kita menentukan wilayah kritisnya. Didapat dari tabel di sini telah diketahui alfanya adalah 0,05. Terus di sini 3 didapat dari K dikurangi 1 sama dengan 3. Kita dapat di tabel hasilnya adalah 7,8147. Poin kelima adalah keputusan. Karena H hitung sama dengan 5,38 lebih kecil dari H tabel, yaitu 7,8147, maka H0 diterima. Terus yang ke poin ke-6 adalah kita simpulkan. Jika jadi dapat disimpulkan analisis kimia keempat laboratorium memberikan hasil yang sama. Terus kita lanjut pada soal nomor 2. Di sini sudah ditentukan pada soal. Di sini ada 2 sampel, yaitu sampel yang tar dan nikotin. Masing-masing sampel ini kita tentukan rankingnya. Ranking dari tar adalah ini, dan ranking dari nikotin adalah ini. Setelah itu kita carikan DI-nya dan DI kuadratnya. Nah, setelah kita cari, kita masuk di sini karena di bagian poin A ini kita harus mencari RS-nya.
rumus dari RS adalah alfa sigma X kuadrat ditambah sigma X kuadrat tambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat per 2 akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat. Pertama kita cari dulu sigma X kuadrat. Sebelum kita cari sigma X kuadrat, kita tentukan berapa sigma TX-nya, yaitu TX-nya ini rumusnya adalah T pangkat 3 dikurangi T per 12, hasilnya adalah 1/2. Terus sigma X kuadratnya kita hitung, kita kasih masukkan rumusnya, yaitu rumusnya N pangkat 3 dikurangi N per 12 dikurangi sigma TX. Nah, di sini terus di bagian ini N-nya kan diketahui ada 10. Di sini cari 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 10 di sini kita pangkatkan 3 terus dikurangi 10 per 12. Ini sigma TX-nya kita dapat dari sini adalah 1/2. Kita kasih masuk, kita hitung hasilnya adalah 82. Selanjutnya kita cari sigma Y kuadratnya. Rumusnya sama, yang membedakan di sini bukan sigma TX tapi sigma TY. Karena sigma TY-nya ini 0, maka kita hitung pada langsung ini. Kita kasih masukkan N-nya berapa, terus di per 12 hasilnya adalah 82,5. Nah, setelah kita cari semuanya, kita kasih masuk ke dalam persamaan RS-nya, yaitu sigma S kuadrat kita dapatkan 82, terus sigma Y kuadrat kita dapatkan 82,5 dikurangi sigma DI kuadrat itu kita dapatkan 5,5 di sini didapat dari sini, kita jumlahkan semua, terus per 2 akar 82 dikali 82,5 dihitung hasilnya adalah 0,967. Terus pada poin B kita lanjut. Pada poin B ini kita tentukan pengujiannya. Yang pertama, selanjutnya pada poin B ini, karena untuk uji korelasi Spearman itu, yang pertama kita tentukan hipotesis ujinya, yaitu H0, korelasi antara jumlah tar dan nikotin yang ditemukan dalam rokok bukanlah 0, dan H1-nya, korelasi antara jumlah tar dan nikotin yang ditemukan dalam rokok adalah 0. Selanjutnya poin nilai signifikansi. Dalam soal telah diketahui bahwa nilai signifikansi adalah 0,01. Selanjutnya kita tentukan statistik ujinya. Pada poin B kita telah cari berapa nilai RS-nya, yaitu 0,967. Selanjutnya kita tentukan wilayah kritisnya, didapat dari tabel R. Nah, di sini alfanya adalah 0,01, kita bagi 2 hasilnya 0,025. Di sini N-nya telah kita ketahui bahwa 10. Pada tabel R kita cari berdasarkan ini, hasilnya adalah 0,794. Selanjutnya kita tentukan bagaimana keputusannya. Karena RS hitung sama dengan 0,967 itu lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,794, maka H0 ditolak. Kesimpulannya, jadi korelasinya jumlah tar dan nikotin adalah 0. Baik, kita lanjut pada soal nomor 3. Di sini merupakan uji randomness. Yang pertama kita tentukan hipotesisnya, yaitu H0 adanya yang cacat, terus H1 tidak adanya yang cacat. Yang kedua kita tentukan taraf signifikansi, yaitu 0,05. Terus yang ketiga kita lakukan uji statistiknya. Di sini kita tentukan bahwa N1 itu merupakan yang tidak cacat, terdapat 17. N2-nya ada yang cacat, kita dapatkan adalah 11. Nah, di sini didapat dari sini kita tentukan T-nya ini merupakan yang tidak cacat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi N1-nya adalah 17. Terus yang N2-nya adalah yang cacat, berarti yang C. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Cocok. Terus kita tentukan RAN-nya.
yaitu R-nya atau R, biasa disebut R. Di sini yaitu terdapat 13, didapat dari sini, dari tabel kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Yang keempat adalah kita tentukan daerah kritisnya. Di sini R atasnya kita dapat 9 dan R bawahnya adalah 20. Didapat dari tabel. Terus kita tentukan karena R atasnya lebih kecil daripada R tabelnya yaitu 13 dan lebih kecil dari R bawahnya yaitu sama dengan 20, maka H0 diterima. Selanjutnya bagian akhir kita tentukan bagaimana kesimpulannya, yaitu urutannya terjadi secara acak atau random. Itulah penjelasan jawaban dari saya. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.